Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini saya akan membawa Anda ke Bukit Zaitun di sebelah timur kota Yerusalem untuk melihat tempat di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga sebagai bukti yang kuat telah meninggalkan jejak telapak kakinya yang masih ada sampai hari ini di bawah penjagaan Gereja Ortodoks Yunani. Perjalanan dari Yerusalem ke Bukit Zaitun jauhnya hanya seperjalanan Sabat, yang bermaksud perjalanan itu tidak begitu mengambil waktu yang panjang, boleh sampai hanya mengambil waktu yang singkat. Namun perjalanan kali ini saya dimulai dari area Danau Galilea ke Yerusalem dan akan melihat sepanjang perjalanan ini keindahan alam dan tanaman pertanian yang subur. Benar-benar sangat mengagumkan setiap pengunjung yang melewati daerah ini. Alkitab berkata bahwa tanah Kanaan tanah yang subur, yang kaya susu, madu, dan anggur. Yang walaupun dilihat secara mata kasar manusia, bumi Palestina ini dari keseluruhannya adalah padang pasir, bukit berbatu, namun di sebalik itu ada berkat Tuhan yang melimpah. Namun di perjalanan ini saya tidak sabar untuk sampai ke Yerusalem untuk mengunjungi beberapa tempat yang penting bagi iman orang Kristen. Terlebih saya ingin melihat Bukit Zaitun, di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya selalu pergi berdoa di sana. Memang di Bukit Zaitun ini ada beberapa tempat yang menarik perlu dikunjung. Tetapi niat saya untuk melihat tempat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sekurang-kurangnya saya dapat menyentuh dengan telapak tangan saya jejak telapak kaki Tuhan Yesus yang ditinggalkannya, yang masih ada sampai hari ini. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Untuk membuktikan bahwa dia hidup, Alkitab juga mencatat Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali sebelum terangkat ke surga. Artinya rata-rata setiap 4 hari ia berada di ruang publik. Dan para muridnya hampir selalu kebanyakan berada dalam penampakan-penampakannya. Setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, maka dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya berpikir kalau saya berada di sana waktu itu bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, pasti saya akan melihat peristiwa pengangkatan itu. Bahwa peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus adalah peristiwa pengangkatan yang sangat ajaib. Alkitab berkata, sementara mereka berjalan menuju Bukit Zaitun, Tuhan Yesus banyak berbicara kepada murid-muridnya sebagai pesan terakhir yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Kemudian terangkatlah dia. Semakin lama semakin tinggi, sehingga kakinya tidak terpijak di tanah lagi. Semakin tinggi terangkat, semakin kecil dari pandangan penglihatan murid-muridnya. Akhirnya hilang ditutup awan. Peristiwa pengangkatan ini, murid-muridnya melihat bahwa pintu surga yang tertutup selama ini sudah dibukakan. Melalui pengangkatan Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, kepadanya akan melihat pintu surga sudah terbuka untuknya. Hai Tefelus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah menderitanya selesai
dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripada Bapakku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zilot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.